Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya dengan saya pada kali ini nih, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan khususnya adalah periode patologis pada ibu hamil atau dikatakan patologis antenatal. Nah, ini kasus yang akan saya bahas kali ini adalah hiperemesis gravidarum. Pada video sebelumnya sudah saya singgung bahwa pada ibu hamil itu memang mengalami antara lain ya keluhan mual dan muntah. Kalau masih normal, tidak sampai mengganggu aktivitas dan frekuensinya kurang dari 10 kali dalam satu hari, itu masih normal, dikatakan masih disebut sebagai emesis gravidarum. Namun kalau sudah melebihi frekuensi nih sesuai dengan definisinya, keluhan mual muntah pada ibu hamil trimester 1 yang paling banyak terjadi secara berlebihan, artinya frekuensi mual dan muntahnya ini muntah-muntah terutama itu lebih dari 10 kali dalam satu hari sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini disebut sebagai keadaan patologis atau istilahnya disebut hiperemesis gravidarum. Nah, untuk angka kejadian atau insidensi dari hiperemesis gravidarum ini adalah 1-3% atau sekitar 5-20 kasus per 1000 kehamilan. Nah, apa penyebabnya kira-kira? Walaupun dikatakan secara teori itu masih belum pasti atau belum diketahui secara pasti, namun diduga karena ada pengaruh dari hormon chorionic gonadotropin atau HCG, lalu dari hormon estrogen yang kadarnya meningkat, itu juga mempengaruhi mual dan muntah. Selain itu juga karena faktor stres, psikologi, faktor metabolik dan lain-lain. Nah, di sini katakan makanya untuk faktor predisposisi hiperemesis gravidarum itu sebagian besar pada ibu hamil pertama atau disebut primigravida atau pada kehamilan mola. Tadi sebelumnya videonya sudah saya singgung kehamilan mola atau kehamilan anggur, dan bolak-balik udah saya singgung itu HCG-nya meningkat berlebihan sehingga memang akan juga memicu rasa mual dan muntah berlebihan, khusus pada kehamilan mola hidatidosa dan juga beberapa pada kehamilan gemili atau kehamilan kembar ya, karena memang lebih dari satu janinnya, tidak tunggal tapi kembar, sehingga memang juga ada peningkatan terutama hormon HCG maupun estrogen itu akan lebih meningkat lebih banyak dibanding yang hormon dengan kehamilan yang janin tunggal ini pada kehamilan ganda. Lalu kita lanjut, bagaimana sebenarnya secara garis besar untuk patofisiologinya terjadi hiperemesis gravidarum itu seperti apa, sesuai dari aspek beberapa faktor pencetus maupun predisposisi, yaitu kita lihat misalnya adanya peningkatan hormon estrogen, terutama juga hormon kehamilan itu sendiri yaitu hormon HCG, itu menyebabkan rasa mual dan muntah. Nah, kalau mual dan muntah berlebihan tadi frekuensinya lebih dari 10 kali dalam satu hari, ya ini otomatis akan menguras cadangan karbohidrat maupun lemak yang memang dimiliki oleh si ibu. Lalu kalau sudah terkuras cadangan karbohidrat dan lemak ini enggak ada atau semakin berkurang, ini terkuras, artinya terjadi gangguan pada proses oksidasi lemak ya, menjadi tidak sempurna proses oksidasi lemaknya. Nah, hal ini akan menyebabkan adanya akumulasi atau tertimbun ya, menumpuk berlebihan terutama asam asetoasetik. Nah, ini yang disebut sebagai gejala terjadinya ketosis. Nah, kalau sudah ada ketosis, otomatis nanti aseton atau aseton darah utamanya itu adalah meningkat ya dalam darah jumlahnya, sehingga kalau dibiarkan berlarut dibiarkan saja tidak cepat ditangani, ini kemungkinan akan sampai bisa merusak liver atau hati, karena memang adanya peningkatan aseton darah ya yang meningkat. Ini aseton dalam darah yang meningkat itu sangat berisiko pada ibu hamil apabila kalau sampai tidak ditangani dari kasus hiperemesis gravidarum ini, kemungkinan sampai menimbulkan adanya kerusakan pada liver. Lalu kita tahu bahwa mual dan muntah selain memang menguras cadangan energi terutama ada karbohidrat dan lemak, ini juga otomatis muntah-muntah tersebut, muntah berlebihan itu kalau tidak cepat ditangani, tidak direhidrasi cairan, otomatis dengan muntah itu juga mengganggu proses metabolisme atau stabilitas cairan ya, terutama cairan ekstrasel dan plasmanya itu banyak yang terbuang. Nah, ini keadaan jangan sampai terjadi dehidrasi, karena memang
sangat beresiko pada ibu hamil. Nah, ini kalau sudah terjadi proses dehidrasi di mana cairan ekstraksil dan plasma terbuang, otomatis nanti elektrolit juga banyak yang ikut terbuang. Ini natrium dan klorida utamanya dari elektrolit yang sangat penting, ini kadarnya menjadi sangat berkurang. Nah, kalau keadaan tersebut terjadi, otomatis terjadilah hemokonsentrasi. Nah, kalau terjadi suatu keadaan kondisi hemokonsentrasi ini terjadi selanjutnya bagaimana? Adanya gangguan distribusi nutrisi utamanya ya. Berikut juga distribusi oksigen ke jantung menjadi berkurang. Nah, ini akibatnya bagaimana? Kalau yang di atas mengakibatkan kerusakan liver, ini menjadi hipoksia, terutama bagi si janin itu sendiri maupun juga pada ibunya. Jadi janin itu ada gangguan distribusi ini ya untuk oksigen maupun nutrisinya yang mestinya diperoleh untuk dia tumbuh kembang, begitu kan. Dulu waktu video sebelumnya sudah saya jelaskan lewat distribusinya lewat mana? Distribusi sirkulasi retroplasenter kan waktu itu lewat plasenta ibunya. Nah, kalau ibunya mengalami dehidrasi, bagaimana dengan kondisi janin? Nah, saudara bisa bayangkan ini. Nah, kemudian dari keadaan dehidrasi itu sendiri, ini kalau untuk si ibunya ini kalau dibiarkan dehidrasi berlebihan apalagi derajat 3, nah, makanya nanti ada istilah hiperemesis grade atau tingkatnya itu ada 1, 2, dan 3. Ini kalau udah derajatnya berat atau derajat 3, otomatis juga dehidrasinya derajat 3 ini sampailah terjadi istilahnya sindrom Mollari-Weiss atau terjadi robekan selaput lendir pada esofagus maupun pada lambung. Nah, ini kalau sudah nama lainnya tadi saya ulang, sindrom Mollari-Weiss ini menyebabkan perdarahan gastrointestinal. Ini sangat beresiko terutama pada ibu maupun pada janin. Itu secara patofisiologi secara singkat ya. Nah, oke, kemudian ini adalah grade hiperemesis gravidarum atau tingkatan. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Otomatis ini kalau tingkat 1 ya masih tingkat ringan, tingkat 2 sedang, adapun kalau tingkat 3 adalah berat. Nah, tingkat 1 atau ringan ini karakteristik atau kondisi real manifestasi klinisnya itu bagaimana? Kondisi ibu lemah, nafsu makan menurun, berat badan menurun otomatis karena memang tidak ada asupan nutrisi, nyeri epigastrium ya, terus nadinya meningkat, turgor kulit berkurang, tanda tekanan darah nih sistoliknya rendah, terus lidah kering, mata cekung. Lah ini tanda tingkat 1 pun itu sudah mengarah mulai ke arah dehidrasi. Nah, apalagi kalau sudah tingkat 2 dan tingkat 3. Tingkat 2 bagaimana? Kesadaran ini sudah mulai apatis, nadinya cepat dan kecil, lidah kering dan kotor, mata sedikit ikterik, kadang suhu meningkat ya, terus ada oliguri, aseton tercium dalam hawa pernafasan. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan pada patofisiologi ini sudah mulai tanda-tanda terjadinya penumpukan aseton atau aseton dalam darah itu kadarnya meningkat ya, juga mengarah ke kemungkinan kalau dibiarkan bisa terjadi ketosis kan, aseton asetiknya itu meningkat ya, atau tertimbun, itu namanya ketosis. Nah, ini kerusakan liver nih, kalau tidak cepat ditangani kemungkinan bisa terjadi. Lalu kalau tingkat 3 bagaimana? Nah, ini tingkat 3 ini, derajat tingkat 3 itu KU lebih lemah lagi, muntah-muntahnya justru berhenti, tapi kesadaran itu sudah mengarah menjadi somnolen sampai kemungkinan menjadi atau mengalami koma. Nadi lebih cepat, tekanan darah lebih turun, terus namanya koma ya, komplikasi fatal terjadi ensefalopati Wernicke ya, terus juga tanda-tandanya ada nistagmus, diplopia, perubahan mental, iteri dan seterusnya. Ini bisa mengarah ke kematian kalau tidak cepat-cepat ditangani dengan benar. Penanganannya bagaimana? Ini tergantung dari tingkatan atau grade hiperemesis gravidarum. Secara umum kalau masih tingkatan ringan ya, jangan sampai mengalami hiperemesis lah, masih emesis dulu, masih emesis gravidarum masih normal. Kita perlu memberikan edukasi tentang kehamilan, proses kehamilan ya, keluhan-keluhannya. Makanya dulu di beberapa video itu sudah saya singgung perubahan-perubahan adaptasi secara fisik maupun secara psikologis pada ibu hamil itu sangat benar-benar dibutuhkan support dan juga pengertian, pemahaman itu sendiri bagi si ibu itu sendiri. Terus kalau sudah ada keluhan mual dan muntah, bagaimana? Selain memang harus rehidrasi cairan dengan infus ya, ini memang kalau untuk tahapan awal itu bisa
sebelum dikasih infus ataupun sudah direhidrasi dengan pemasangan infus, itu memang tetap harus asupan per oral diupayakan tetap harus masuk asupan per oral ya, memang untuk mengurangi mual ya, porsi makan yang sedikit ya, terus tapi sering, terus juga kalau bisa menu makanan itu juga yang tidak berbau menyengat, juga tidak menimbulkan rasa mual, misalnya mengurangi yang berminyak, terus juga yang gorengan-gorengan atau bersantan ya, atau yang lemaknya tinggi ini dikurangi, dan jangan lupa disajikan masih dalam keadaan hangat gitu. Lalu bisa dianjurkan makan di tempat tidur, ini camilan-camilan roti atau biskuit yang crispy begitu ya, terus dengan teh hangat itu dianjurkan, memang itu bisa mengurangi mual maupun muntah. Nah, kalau memang diperlukan terapi untuk mengurangi gejala-gejala tadi ya, yang bersifat asimptomatik ya bisa diberikan sedatif seperti ini, otomatis sesuai dengan resep dokter atau instruksi dokter, dibutuhkan phenobarbital atau mungkin hanya vitamin B kompleks saja, ini tetap adalah kewenangan medis, itu penanganannya. Nah, kemudian juga tergantung dari tingkat hiperemesis berikutnya lagi nih ya, kalau sudah grade-nya menjadi tingkat 2 apalagi tingkat 3, ini memang diperlukan terapi psikologi kalau perlu, kaitannya dengan mungkin kecemasan terlalu tinggi ya, kekhawatiran berlebihan misalnya ya, anxiety sampai nggak bisa tidur, itu juga akan memacu rasa mual dan muntah. Nah, adapun kalau sudah berada di rumah sakit lah, ini sudah mengikuti protap atau SOP yang ada di rumah sakit. Berikan rehidrasi cairan secara parentral ya, biasanya dengan glukosa atau dextrose 5% atau mungkin dalam NaCl, dengan NaCl perlu untuk rehidrasi cairan untuk menghindari dehidrasi. Selang-seling juga bisa, yaitu sebanyak 2-3 liter tiap jam ya. Antasida jika diperlukan, atau antasid untuk keluhan gastritis maupun kontrol asam lambung. Jika kesadaran baik, pasien tidak perlu dipuasakan. Oke, terus bagaimana untuk harapannya dengan kondisi hiperemesis gravidarum? Apakah masih bisa dilanjutkan kehamilan tersebut? Prognosis mengatakan kalau ada penanganan baik sesuai SOP, sesuai standar dan secepat mungkin, keluhan itu akan berkurang. Namun kalau penyakit akan kambuh jika proses weaning tidak berjalan dengan baik ya, ini otomatis nanti pilihan-pilihan terminasi terhadap kehamilan atau apa ya, tinggal tergantung kondisi si janin maupun ibu bagaimana. Terutama kalau kondisi janin sudah memburuk ya, otomatis pilihan yang tidak diinginkan itu harus dilakukan, misalnya seperti itu ya. Tapi kebanyakan kasus itu hiperemesis gravidarum itu memang bisa ditangani, prognosisnya baik, artinya memang bisa ditangani dengan baik dibandingkan dengan kondisi penyerta komplikasi kehamilan seperti preeklamsi begitu ya. Untuk hiperemesis gravidarum itu persentasenya masih sedikit kalau mengarah ke prognosis buruk. Jadi artinya asal memang ditangani dengan baik, hiperemesis gravidarum itu memang bisa dihindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Secara patofisiologi kan sudah saya jelaskan. Oke, secara singkat saya jelaskan hiperemesis gravidarum. Nanti untuk detailnya saudara bisa menggoogling sendiri, banyak sekali untuk materi-materi tentang hiperemesis gravidarum, termasuk diagnosa keperawatan secara nanda yang kemungkinan memang bisa ditegakkan ya. Itu silakan juga nanti di googling sendiri atau dicari sendiri di nandanya. Berikut jangan lupa nanti juga untuk kuis tertulis dibuka ya, dan juga diisi. Selain dibuka, setelah itu diisi lalu dikirim atau di-feedbackkan lagi ya, di-feedbackkan ke KCR, keperawatan maternitas. Demikian untuk materi tentang patologi antenatal tentang hiperemesis gravidarum atau topik hiperemesis gravidarum. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang didiskusikan silakan masuk ke forum diskusi kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.